Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Nama saya Syedila Faras Alhaq, NRP 21 2024. Saya di sini akan mempresentasikan tugas portofolio mata kuliah struktur konstruktif saya. Eh, saya akan menjelaskan metode pembangunan bangunan apartemen 10 lantai plus 3 basement ini. Apartemen ini adalah bangunan midrise yang mengintegrasikan 10 lantai menara hunian, 2 lantai podium fasilitas, serta 3 lantai basement logistik. Struktur menggunakan sistem hibrida beton bertulang pada substruktur dan baja struktural pada superstruktur demi duktilitas optimal terhadap gempa. Bangunan ini berlokasi di Jalan Pasir Kaliki, Sukajadi, Bandung. Mari kita mulai ke bagian substruktur. Gedung ini menampung 3 lantai basement dengan kedalaman kurang lebih 14 meter. Mengingat beban total struktur yang mencapai 705.000 ton, kami menerapkan sistem fondasi pile drive. Sistem ini mengkombinasikan bor pile berdiameter 50 cm dengan kedalaman 12 meter, diikat oleh plat beton tebal, yaitu rough foundation. Mengapa tiang bor? Karena metodenya low vibration dan minim kebisingan sangat krusial untuk menjaga keamanan bangunan warga di sekitar tapak Pasir Kaliki. Untuk menahan tekanan tanah dan air tanah selama proses galian dalam, kami menggunakan dinding penahan tanah atau diagram wall atau retaining wall, beton bertulang di sepanjang perimeter tapak yang diperkuat sistem penopang sementara seperti struting atau ground anchor. Untuk struktur atas, kami menerapkan modul kolom 7,2 kali 7,2. Modul ini adalah titik temu ideal antara efisien penyaluran beban dan fleksibilitas tata ruang interior. Sistem struktur atas menggunakan sistem ganda atau dual system. Di pusat bangunan terdapat central core atau inti bangunan kaku yang menyerap setidaknya 75% gaya lateral. Penempatan core di tengah bukan hanya untuk stabilitas, tapi juga sebagai poros servis dan sirkulasi vertikal yang efisien. Secara material, kami menggunakan sistem hibrida. Pada basement kami menggunakan beton cor setempat. Untuk podium kami beralih ke kolom komposit. Dan untuk lantai tipikal kami menggunakan rangka baja murni dengan kolom king cross dan balok IWF untuk mendapatkan duktilitas maksimal terhadap gempa serta kecepatan konstruksi. Metode konstruksi yang kami pilih adalah bottom up, dimulai dari bawah ke atas dengan tahapan sebagai berikut. Untuk pertama-tama kita ada tahap persiapan meliputi perizinan PBG, persetujuan bangunan gedung, jadwal pelaksanaan, time scheduling, organisasi lapangan, dan pengukuran pematokan bangunan. Setelah itu mulai ke tahap pertama. Di tahap pertama kita mulai dengan penempatan benchmark dan pengukuran lahan, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran investigasi tanah menggunakan metode sondir dan boring. Tahap kedua, pembersihan lahan, land clearing, bertujuan untuk membersihkan sampah-sampah di area proyek. Untuk tahap ketiga, ada pemagaran area lahan bertujuan untuk mengamankan area kerja, membatasi akses pihak yang tidak berkepentingan, dan menjaga keselamatan selama proses konstruksi. Lalu ada tahap keempat. Di sini kita sudah menentukan site office pada dalam site. Dalam site ada benchmark, ada ruang manajer proyek, ruang site manager, ruang engineer atau drafter, ruang administrasi, ruang meeting, ruang logistik, gudang material, gudang alat, fabrikasi besi, ruang ketiga, musola, toilet, kantin proyek, pos satpam, dan juga tower crane. Untuk tahap kelima ada pemasangan bookline menggunakan papan kayu berukuran 5 x 7 cm dan papan kayu berukuran 2 x 20 cm bertujuan untuk menentukan posisi, ukuran, dan elevasi bangunan secara akurat sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Untuk tahap ke-6, sebelum galian tanah dilakukan, pemasangan shovel pile yang bertujuan untuk menahan tekanan tanah di sekitar galian, mencegah longsor, serta menjaga stabilitas area kerja dan bangunan di sekitarnya. Setelah itu, baru dilakukan penggalian tanah. Tahap ke-7, pekerjaan pondasi tiang pancang dilakukan pada titik yang telah ditentukan untuk mendukung beban bangunan dan meneruskannya ke lapisan tanah keras dengan ukuran pelnya 50 x 50 cm dan pel cap 250 x 250 dengan tebal 1 meter. Pekerjaan pembuatan saluran pembuangan air hujan dan air pembuangan bertujuan untuk mengalirkan serta mengendalikan air agar tidak terjadi genangan, kebocoran, atau gangguan terhadap fungsi dan keamanan basement.
Untuk tahap ke-9, pekerjaan dapur struktur seperti kolom, balok, dan plat lantai pada basement. Untuk tahap 10, pekerjaan kolom, balok, dan plat lantai pada area podium menggunakan kolom komposit. Lanjut ke tahap 11, ada pekerjaan kolom, balok, dan plat lantai pada lantai tipikal dan rooftop menggunakan rangka baja. Untuk tahap ke-12, kita mengerjakan pekerjaan finishing, arsitektur, MEP, mechanical, electrical, plumbing, interior, landscape, serta testing dan commissioning untuk memastikan seluruh sistem bangunan berfungsi sesuai perencanaan. Lalu yang terakhir, di sini ada penempatan crane. Untuk tower crane utama yang akan kita gunakan adalah hammerhead crane. Tower hammerhead dipilih karena memiliki kapasitas angkat beban yang sangat stabil. Untuk tower pendukung ada crawler crane untuk pekerjaan pemancangan tiang pancang berdiameter 50 cm. Untuk yang kedua ada mobile crane untuk memobilisasi alat pemasangan material berat atau pekerjaan yang tidak dapat dijangkau tower crane. Sebagai kesimpulan, bangunan ini adalah hasil sinergi antara desain modular yang efisien dan pemilihan sistem struktur hibrida yang responsif terhadap kondisi seismik Bandung. Integrasi antara core beton yang kaku di bawah dan rangka baja yang dakil di atas didukung dengan metode konstruksi precast dan alat angkat hammerhead crane memastikan proyek ini tidak hanya kokoh secara struktural tetapi juga efisien dalam waktu pelaksanaan di tengah kawasan urban yang padat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.